Narasi kuda hitam ini pun didengungkan dan disebarkan oleh Partai Demokrat dengan memakai ilustrasi AHY yang sedang naik kuda hitam sambil membawa bendera Partai Demokrat. Mungkin agar kelihatan gagah gitu ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Siapa yang tidak kenal dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY? Hampir seluruh rakyat negeri ini kenal SBY karena pernah menjabat sebagai Presiden RI sampai 2 periode. AHY sebagai anak SBY juga tidak kalah terkenal kok. Pernah mengadu untung di Pilkada DKI Jakarta dan gagal. Sekarang, AHY lebih dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Partai politik yang citranya lebih dikenal sebagai partai milik SBY dan keluarga. Ya, memang, dikenal itu tidak selalu berarti positif. Bicara tentang SBY sebagai mantan presiden, maka ingatan kita akan dibawa ke urusan proyek mangkrak dan mega korupsi. Sementara ingatan publik terhadap AHY di masa Pilkada DKI Jakarta, selain terkait dengan kekalahannya, juga terkait dengan terputusnya karir militer AHY waktu itu. Soal kalah menang dalam alam demokrasi kan sudah biasa ya. Dalam pemilu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Artinya, kekalahan AHY saat itu sebenarnya dianggap biasa saja. Yang tidak biasa adalah karir militer AHY yang putus di tengah jalan demi ambisi politik. Padahal, kalau diteruskan, karir militer AHY akan berpotensi mendatangkan keuntungan politik di masa mendatang. Dari keputusan AHY untuk mengorbankan karir militernya saja, sebenarnya sudah menimbulkan tanda tanya besar. Ketika AHY mengklaim bahwa alasannya terjun ke dunia politik untuk bangsa dan negara, maka perlu dipertanyakan. Memangnya nggak bisa ya mengabdi pada bangsa dan negara jika AHY tetap meneruskan karir militernya? Jadi, apa sebenarnya motivasi AHY terjun ke dunia politik? Apa yang dia ingin capai di sana? Apakah benar-benar buat bangsa dan negara? Atau semata-mata buat kepentingan keluarganya saja untuk meneruskan dinasti politik mereka? Kemudian dari peralihan kursi Ketua Umum Partai Demokrat dari SBY ke AHY juga menimbulkan asumsi liar publik. Karena lebih mirip seperti penyerahan kekuasaan ke anak SBY ketimbang sebagai hasil dari pemilihan ketua umum partai secara demokratis. Ketika terjadi kekisruhan di internal Partai Demokrat tahun lalu, salah seorang pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal MS, mengungkap bagaimana sebenarnya proses terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Demokrat. Disebut bahwa dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada bulan Maret 2020, SBY mewariskan jabatan Ketua Umum kepada AHY tanpa memenuhi tata cara Kongres. Di antaranya dengan menyuruh keluar semua peserta Kongres dari ruang sidang, tanpa ada pembahasan program kerja dan laporan pertanggungjawaban SBY sebagai Ketua Umum sebelumnya. Namun, langsung mendeklarasikan AHY menjadi Ketua Umum dan menyebutnya sebagai terpilih secara aklamasi. Ngeri kali ya mekanismenya. Tak ada cerminan demokrasi di sana. Gimana kalau nanti AHY punya jabatan publik? Apakah modelnya sama dengan cara dia memperoleh kekuasaan di internal partainya? Mau fakta yang lebih ngeri lagi? Tidak lain adalah bagaimana Demokrat merangkul para penjahat dan mengangkat mereka jadi petinggi partai. Kalau partai lain sih, begitu kadernya terjerat kasus pidana, biasanya langsung memberhentikan kader itu.
Beda dengan Demokrat, Andi Malarangeng yang mendapatkan vonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang malah tidak pernah dipecat dari Demokrat. Sesudah bebas dari penjara pada tahun 2017, Andi kembali aktif membantu SBY. Ikut terjun langsung berkampanye di berbagai daerah menjelang Pilpres 2019. Dan pada tahun 2020, AHY mengangkat Andi Malarangeng menjadi Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Andi yang satu lagi adalah Andi Arief. Pada Maret 2019, kasus narkoba Andi Arief menyeruak, menghebohkan publik. Hasil tes urin menunjukkan Andi positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Oleh AHY, Andi Arief malah diangkat menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau BAPILU Partai Demokrat. Ngeri ya? Duo Andi ini jadi corong AHY untuk menyerang pemerintah dan mengendorse AHY sebagai capres di 2024. Misalnya, Andi Malarangeng menyerang rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Di media, Andi ini kerap disebut sebagai ex-jubir SBY. Mau menutupi fakta bahwa dia ini ex-koruptor ya. Sementara Andi Arief belagak mempertanyakan apakah ada petinggi PDIP di balik penambangan andesit di Wadas. Tentu saja serangan politis ini gampang dipatahkan oleh kader PDIP dengan mempertanyakan balik, apakah Andi Arief sedang dalam pengaruh narkoba? Kok AHY dengan PD menugaskan kedua Andi ini untuk berhadapan dengan publik? Apapun yang dikatakan oleh duo Andi, semuanya akan gampang dibantah gara-gara rekam jejak keduanya. Yang satu pernah korupsi, yang satu ketahuan nyabu. Di mana kredibilitas mereka? Di mana kredibilitas AHY sebagai ketua umum? Mereka yang mendongkrak citra AHY agar dinilai layak jadi capres adalah eks-koruptor dan pemakai narkoba. Baik bagi AHY, ngeri buat kita. Namun, kengerian atas sepak terjang AHY ini tidak berhenti di sana. Ada hal lain yang paling utama dalam bikin ngeri, yakni motivasi AHY dan Demokrat untuk menang di pemilu atau Pilpres tahun 2024 mendatang. Beberapa hari yang lalu, AHY memunculkan narasi politik kuda hitam yang disampaikan kepada para kader Demokrat menjelang pemilu 2024. Maksudnya, Demokrat dan AHY mau dianggap sebagai kuda hitam yang tidak diperhitungkan publik untuk menang dalam pemilu 2024. Namun, nantinya mereka akan menang. Narasi kuda hitam ini pun didengungkan dan disebarkan oleh Partai Demokrat dengan memakai ilustrasi AHY yang sedang naik kuda hitam sambil membawa bendera Partai Demokrat. Mungkin agar kelihatan gagah gitu ya. Seorang pemimpin partai yang masih terbilang muda, siap untuk jadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia. Itulah citra yang ingin dijual oleh Partai Demokrat. Seiring dengan disebarnya gambar AHY naik kuda hitam, Partai Demokrat juga mengungkap motivasi AHY menang dalam pemilu 2024. Tak lain adalah untuk melanjutkan warisan kepemimpinan SBY. Wah, maksudnya gimana? Ingat, rakyat pernah menghukum Partai Demokrat di pemilu tahun 2014 dan 2019 atas segala kelakuan Partai Demokrat ketika SBY menjadi presiden. Atas segala tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kader dan petinggi Demokrat waktu itu.
atas segala proyek mangkrak yang diwariskan kepada Presiden Jokowi, atas kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa diatasi oleh SBY, yang kemudian akhirnya berhasil ditangani oleh Presiden Jokowi. Belum lagi soal izin pinjam pakai kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan, yang paling banyak dikeluarkan pada era SBY. Dan ternyata SBY juga mewariskan masalah pangan buat pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu 10 tahun memerintah tidak cukup buat SBY untuk mewujudkan program swasembada pangan. Wajar kan jika sekarang ini Presiden Jokowi membangun banyak infrastruktur jalan dan bendungan yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian, serta food estate di berbagai wilayah Indonesia. Sementara AHY pada awal tahun ini saja masih kena tampar telak gara-gara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Penajam Pasir Utara dan Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan, sampai diberi gelar koruptor termuda. Belum memenangkan pemilu, belum jadi presiden, kader Partai Demokrat sudah mengulangi apa yang terjadi di era SBY. AHY dan Demokrat malah mau melanjutkan warisan SBY. Gimana publik nggak ngeri? Selalu dari kura-kura.